teman-teman, jadi kita akan lanjutkan lagi, kita bahas nih update untuk beberapa saham yang kali ini akan kita bahas tuh Kurlep ya, kurang lebih itu berapa nih? Beberapa sektor ya, ada bank, terus kita bahas yang MSCI yang bermain besok gitu ya, sampai tanggal 25 lah mendekati ya. Terus ada saham-saham emas, mineral, sama oil and gas, sama yang terakhir biasa PP Universe ya. Gitu. Jadi yang akan pertama dulu kita akan bahas sebenarnya ke perbankan, tapi ya as always ya kita harus bahas dulu, kita recap ya untuk pergerakan IHSG kita selama seminggu ke belakang. Oke? Nah, IHSG kita tuh sebenarnya bagusnya yang waktu di hari Kamis ya, itu udah mendekati 8.500 ya, 8492 gitu ya. Udah dikit lagi ya. Nah, dan di hari Jumatnya kita lihat juga ternyata mengalami penurunan lagi, dan sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah lagi-lagi dan lagi adalah 8.300-an gitu ya. Nah, kenapa ya kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat justru hari Senin ya, closingnya ternyata di bawah 8.381, ya sebenarnya ada kekhawatiran lah terjadi koreksi ya untuk si IHSG kita. Ya akan tetapi ya meskipun ya closing price-nya sedikit turun gitu ya, sedikit turun di sini, tapi ya yang namanya 8.300-nya kejaga. So sebenarnya ya kita masih bisa mengharapkan nih untuk target kita ke 8.000 ya, atau kalau misalnya lebih bagus lagi, kalau misalnya masih dikasih ke 9.000 kenapa enggak gitu kan. Tapi ya kita kan ngomongnya juga based on yang terjadi dan structure yang terbentuk nih. Jadi masih cukup bullish sebenarnya untuk ke 8.500 lah at least lah ya. Tapi tetap yang akan jadi concern kita adalah kalau misalnya 2 hari berturut-turut IHSG malah reject dari 8.381, ya maka mungkin teman-teman sudah bisa preparation nih untuk coba portofolio teman-teman rebalancing lagi, dalam artian ya saham-saham yang sekiranya ya goreng-gorengan dibuang-buangin dulu, atau misalnya mau TP-TP cuannya mau dipakai buat tahun baruan bisa di TP-TP, mungkin seperti itu ya. Tapi ya kalau misalnya kita melihat justru semakin naik nih, kita punya composite ya menjelang Desember mungkin gitu ya, dan di sini kita asumsikan window dressing-nya sudah selesai ya, kalau misalnya composite kita naik terus ya kenapa nggak kita tetap manfaatkan gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kita tetap ya sebagai investor yang bijak itu, kalau misalnya naik skenario-nya seperti apa, kalau misalnya turun apa yang harus kita antisipasi gitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk untuk pembahasan pertama. Kita start dari BBCA dulu. Nah, ini kalau ngeliat-liat berita sih, ya Menteri Keuangan kita kan sebenarnya bagus banget gitu ya. Likuiditas di perbankan dikasih terus ya, supaya perbankannya nyari gitu ya. Nyari supaya apa? Supaya loan growth-nya nambah. Gitu. Justru menurutku baik banget ya. Ngasih pinjemen, ngasih likuiditas lah, ngasih free money lah ke bank supaya perbankannya punya modal gitu ya, buat muterin bisnis lagi ya. Kita ngomongnya kalau di makroekonomi itu sebenarnya liquidity ya, liquidity misalnya uang yang beredar itu kalau misalnya semakin banyak masyarakat gitu yang bisa pakai, kita bilangnya namanya ini multiply effect gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti UMKM di sini nyala semua ya kan, UMKM-nya nyala karena apa? Karena dapat pembiayaan ya, bisa kredit gitu kan, ada yang namanya loan growth di sini. Nah, ini secara nggak langsung akan menstimulasi yang namanya perekonomian gitu ya. Jadi secara makro ya, secara ekonomi, kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya dikasih stimulus ya perbankan ya, dalam artian suku bunganya diturunin, ini memaksa perbankan harus dalam artian ngasih kredit dalam jumlah yang besar gitu ya. Jadi akan dipermudah gitu yang buka usaha gitu kan. Jadi kalau misalnya di sini UMKM-nya hidup ya, ekonomi jalan ya, ini di sini hasilnya apa? Di sini GDP nanti naik ya. GDP naik, alhasil apa nih? Kalau GDP naik, teman-teman, di sini harga saham juga naik. Kenapa? Karena investor melihat GDP atau makroekonomi Indonesia kembali bertumbuh gitu. Jadi investornya juga suka gitu, bagus. Kenapa? Karena usaha-usahanya jadi hidup kembali. Ini yang kenapa sebenarnya bagus thought prosesnya seperti itu gitu ya. Jadi ketika pemerintah ya tidak mengencangkan ikat pinggang, dalam artian berfokus pada growth bisnis dengan memberikan likuiditas,
itu sebenarnya dukungan yang bagus untuk apa? Untuk menghidupi lagi perekonomian gitu. Jadi sedikit kita discuss lah gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, UMKM lah ya, kita kan lebih bagus UMKM ya kan, lebih besar UMKM-nya maju ya. Jadi sebenarnya uang yang berputar itu terus muter, jadi apa? Jadi ekonominya lebih hidup gitu. Gitu. Jadi itu bagus banget ya, hopefully tetap ya kalau misalnya memang strateginya Pak Purbaya ini jalan teman-teman, ya perbankannya bisa naik gitu ya. Perbankan naik satu, terus yang kedua pasar saham akan naik. Kenapa? Karena investor melihat bahwa cerah ya, IHSG Indonesia perekonomiannya cerah gitu. Jadi harapannya seperti itu gitu ya. Ekspektasi kita harus positifnya seperti itu. Tapi ya kalau misalnya nanti ternyata terlihat ada downside-nya, ya sebaliknya kita akan melihat mungkin beberapa perbankan akan kembali turun gitu ya. Oke, kurang lebih begitu ya tadi introduction-nya sedikit. Nah, di sini kita bahas langsung ke BBCA ya. Secara spesifik kita udah bisa lihat bahwa yang namanya BCA itu 7.250 kan dia mantul lagi ke atas gitu kan. Nah, di sisi mantul ini kita ngelihat bahwa eh kembali terjadi yang namanya dia ini mau close-nya di bawah 8.400. Jadi simpelnya teman-teman ya, kalau based on price action, kalau teman-teman ngelihat dalam beberapa hari kemudian BBCA itu turun di bawah 8.250 ya, maka sebenarnya nih ada potensi untuk nutup gap di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini jika ya, lagi-lagi jika nih, seandainya kalau hal ini terjadi gitu. Tapi kalau nggak terjadi gimana Mas? Kalau misalnya dia bisa stay di atas 8.400 gimana nih? Ya tandanya ada potensi dia untuk kembali naik lagi ke atas gitu ya. Jadi patokannya sebenarnya ada di 8.250 sama 8.400. Kalau dia turun ke bawah, ada gap yang harus dijemput ya di 8.000, di harga 8.000. Tapi kalau seandainya dia masih bisa bertahan ya besok ya, karena sentimennya cukup baik ya, di sini kita masih berpeluang lah lihat BCA untuk kembali naik ke 8.700. Nah, yang di sini yang harus lihat simpelnya di sini ya. Mulai ada capital outflow ya kan, mungkin menjelang akhir tahun ya seperti biasa. Nah, yang beli ya biasalah SQ ya. YU, nah ini buyback ya, mungkin buyback pakai sekuritas sendiri ya BCA ya. XL mulai rame, yang buang KZ sama RX. Biasa lah ya. RX, BB, ZP, DX, BK ya. Biasa ini tanggal 21-nya, nggak apa-apa, tapi ya ingat teman-teman ya, seandainya nanti teman-teman lihat harga BCA koreksi, ya ini adalah area beli di 8.000 gitu ya. Jadi udah tahu ya, kita sama-sama udah sering bahas, area gapnya ada di 8.000 dan di 7.600, consider ya, siapin modal teman-teman untuk kembali lagi koreksi saham yang bagus seperti BBCA. Itu ya, kurang lebihnya. Next, kita akan bahas untuk si BMRI ya. BMRI. Nah, untuk BMRI, ini sebenarnya menarik ya. Jadi, Himbara ya, teman-teman ya, bank-bank pemerintah ya, BMRI, BBNI, BBRI gitu ya, Mandiri, BNI, sama BNI Mandiri, BNI Mandiri, BNI ya. Nah, jadi potensinya apa nih kalau sekarang kita ngelihat gini kan. Nah, yang menarik adalah teman-teman lihat deh. Previous resistance ketika diuji ya, dia agak sedikit kesulitan untuk nembus lagi naik ya ke goceng ya ke 5.000 ya. Kalau seandainya pun dia turun, nah ini sangat make sense gitu ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan nih ya, lagi-lagi gapnya untuk entry buat yang belum dapat gitu ya, buat nyicil Bank BRI gitu kan. Ini masih menarik. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ngelihat nih ya, yang namanya si BRI naik, nah ini congratulations buat yang udah dapet di bawah ya. Ini masih akan bisa naik, apalagi tadi ya, informasi tambahan-tambahan stimulus ya dari kementerian ya, bagus banget ya untuk ngasih liquidity kepada perbankan-perbankan ini, ya potensi naik lagi masih ada. Betul, ya Mandiri, betul, Mandiri maksud aku ya. Ya jadi Mandiri masih ada potensi lah ya untuk naik ke di atas 5.000 lah. Tapi ya ini tadi ya
wajar juga kok dia kalau koreksi untuk tutup gapnya, itu juga teman-teman harus antisipasi ya kalau mau ngambil. Terus kemudian untuk di BMRI ya tinggal kita lihat nih. Nah ini BKBB masih beli lagi ya kemarin kayaknya ya. Nah masih kompak ya, masih kompak, akumulasi terus bandarnya ya dari asingnya dari tanggal 7, so potensial kita bisa ngelihat yang namanya kenaikan lebih lagi daripada si BMRI masih bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanya, Mas setelah dari goceng kemana nih Mas? Gitu kan. 2 sama 2,618 ya sedikitnya lagi ke sini teman-teman ya, di Vibo 2,618 di 5.200. Ya potensial upside-nya sekitar 6% dari harga hari ini. Itu kurang lebih ya untuk BMRI. Nah, kalau misalnya turun pun ya, dia melakukan yang namanya koreksi, teman-teman, ya tetap consider di ini area gap-nya yang di 4.800-an sampai di 4.800 pas nih. Jadi seandainya dia koreksi, ini termasuk dan masih tergolong dalam yang namanya koreksi sehat gitu ya, kurang lebih. Nggak dapat BMRI di harga 4.500. Nggak apa-apa ya, kalau misalnya mau masuk, pelan-pelan, dicicil ya, jangan dihabiskan semua. Jadi tunggu kesempatan lagi aja, nggak apa-apa. BBRI ya, nextnya BBRI. Nah, untuk BBRI, ini agak sedikit cukup menarik gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat nih, untuk pergerakannya ya sejak tanggal Oktober 17 di sini kita lihat kenaikan lah ya, kita lihat kenaikan, oke, higher low-nya terbentuk, sebenarnya potensi dia untuk naik masih ada kalau kita ngomonginnya based on structure yang terbentuk. Nah, jadi apa nih teman-teman nih? Nah, jadi seandainya di sini ya teman-teman melihat si BBRI besok tuh kuat untuk mantul lagi, ya ini bagus banget. Tapi ya di sini ada dua yang harus kita lihat. Yang pertama, oke di sini solid ya, terbentuk higher low yang mendukung lah ya posisi untuk dia naik lagi. Kemudian apa? Kemudian teman-teman lihat di sini dua kali area resisten di 4040 ke uji dan harganya koreksi gitu ya. Tapi ya kalau kita ngomong koreksi ya koreksinya relatif sehat. Ya kalau misalnya teman-teman ngelihat besok harganya masih bisa di atas 43.970, ya tetap ada potensi untuk naik si BBRI-nya tetap ada gitu ya. Ini dilihat lagi nih, kayaknya asing sekarang lebih tertarik beli BBRI ya, di perbankan ya, perbankan BUMN ya. Nah, koreksi juga kita ngelihat ya, buangan terjadi di Jumat kemarin, ya tapi teman-teman lihat juga nih, yang namanya buangannya nggak sebesar hari sebelumnya, ya mungkin akan terjadi retracement ya, kalau misalnya memang harganya masih akan buang, ya ke 3.800 itu, ya tergolong relatif sehat gitu ya sebelum naik lagi sama. Tapi ya hopefully sih kalau misalnya besok asingnya kembali masuk ya kita akan lihat candle yang cukup tebel nih daripada si BBRI besok gitu ya. Jadi overall tetap masih bullish ya teman-teman ya buat yang namanya BBRI. Ini kelihatan juga masih ada potensi untuk naik, tapi ya tetap juga perhatikan ya kalau misalnya stochastic slow-nya tiba-tiba udah crossing down begini, ya potensi untuk turunnya akan semakin besar gitu ya. Oke, nextnya BBNI ya. Nah, untuk BBNI, nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi, kalau yang Mas Emon bahas sebelumnya, kita simple nih, kita ngelihat beberapa area yang sering banget di testing gitu ya. Nah, untuk si BBNI ini ada di harga 4.500, ya 4.500-an lah, 4.520-an gitu kan. Nah, itu dibuktikan dengan kalau teman-teman tarik sebuah garis di sini ya. Di sini beberapa resistennya diuji terus nih. Dan sampai sekarang nih belum lulus gitu ya. Belum lulus dalam artian belum mampu dia untuk breakout lagi ke atas si yang namanya BBNI gitu. Jadi kita ngelihatnya ya kalau misalnya dalam jangka waktu yang dekat di time frame beberapa hari ke belakang kita melihat masih ada yang namanya rejection ya ketika harganya masuk ke 4.520. Jadi kalau misalnya nanti seandainya apalagi dia itu tidak bisa bertahan di atas 4.400 teman-teman, maka teman-teman akan lihat potensi lanjutan penurunan daripada yang namanya BBNI ini akan kembali terjadi gitu ya, possibility-nya gitu. Kenapa ya? Karena udah dikasih tahu nih, kayaknya yang namanya BBNI itu udah mulai nggak kuat nih untuk nanjak naik lagi ke harga 4.500-an gitu ya. Jadi sama stochastic slow-nya juga udah ngasih tahu nih, ini bentuk-bentuk mau
eh, crossing down ke bawah, jadi harus dipantau gitu ya. Nah, terus tinggal kita lihat nih, asingnya dulu deh yang gampang gitu kan. Oh, sama nih berarti BBRI, BBCA, BBRI, BBCA sama BNI ya, BNI asingnya lagi sedikit buang barang gitu kan. Ya, meskipun jumlahnya tetap ya tidak sebesar dengan waktu dia inflow gitu kan. Itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, nextnya kita cari lagi, kita lihat lagi untuk BBTN ya. Nah, untuk BBTN masih agak tertekan ya teman-teman ya, masih agak tertekan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat beberapa garis yang terbentuk ya, kalau kita ngomongin sebuah yang namanya chart patterns, ya sebenarnya BBTN masih dalam fase uptrend nih. Kenapa? Karena kita lihat yang namanya pergerakan dari BBTN itu masih ada dalam sebuah tren nih di sini. Ya, trennya masih uptrend ya, tapi tetap golongannya golongan ya semi-semi sideways gitu ya. Jadi channeling ke atas, tapi ya pergerakannya kali ini terlihat mau turun ya. Nih, di 1175. Jadi kalau misalnya kita perdekat ya, perbesar sedikit. Nah, di sini kita melihat bahwa terjadi nih rejection di 1240 yang menandakan bahwa harganya tidak kuat naik untuk memaintain lah ya si harga ini untuk bisa rally lagi ke area 1300-an gitu kan. Karena kan seharusnya ketika 1240-nya ini dia mampu untuk break gitu ya teman-teman ya. Nah, harusnya bisa naik lagi gitu kan. Nah, tapi yang harus kita cermati di sini sekarang apa? Nanti kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya ini turun lagi, nah ini ya akan terkonfirmasi bahwa yang namanya BBTN ini jadi koreksi gitu, jadi masuk fase downtrend nih untuk ya kurang lebih dari sini ya, dari September ini nih, ini udah masuk fase downtrend meskipun dia sebenarnya kalau dalam tren besaran ya masih ada di area tren yang uptrend gitu ya. Nah nih kurang lebih begini ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau misalnya nanti si yang namanya BBTN bisa klaim lagi tuh yang namanya di 1200, nah ini bagus banget. Berarti tandanya memang bro masih ada potensi mau naik lagi ya, klaim lagi 1240. Tapi kalau misalnya kebalikannya dia turun di bawah 1175, ya teman-teman harus antisipasi lagi nih untuk turun ya, untuk menyentuh dan testing ke ini ya, garis tren yang ada pada channel yang di sini ya. Nih, ada tren yang di bawah ini. Jadi kurang lebih begitu. Sama ya, kayak momentum juga sebenarnya masih ngasih lihat bahwa wah memang sudah masuk area oversold, tapi ya ini tadi nih dia belum ada indikasi mau adanya momentum golden cross ya, ngasih lihat dia itu momentumnya mau balik arah lah dari fase jenuh jual ke jenuh dari fase jenuh jual ya ke kembali untuk balik arah gitu ya. Kita belum lihat di situ ada, jadi wait and see dulu. Sama mungkin BBTN kalau kita lihat asingnya masuk mungkin bagus, tapi ya ternyata masih kompak ya, jual buang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk BBTN ya, kayak biasa memang ya perbankan agak nggak ngantuk, jadi paling enak tuh pilihnya udah Big Four aja ya. BBTN emang slow kan karena kan lebih banyak ke kredit ya, KPR ya gitu. Oke, nextnya Arto ya. Nah, so untuk Arto ini juga sama teman-teman ya, kayak kita nggak bisa menahan dia, atau kita nggak bisa ibaratnya tuh wah ini langsung mantul, enggak ya. Kenapa? Karena kita ngelihat cukup tajam ya untuk penurunan di Arto ya, lower high. Nah ini belum ada sih lower high-nya, tapi mungkin dari sini aja udah jelas nih bahwa yang namanya si Arto tuh nggak bisa lagi melanjutkan kenaikan harganya. Nah di sini juga ya di 2080 ya, di area ini nggak mampu nih candle pergerakan hari 17 November itu memperlihatkan lah bahwa yang namanya pergerakan Arto itu solid, masih mau klaim nih si
2080-nya, yang terjadi malah lebih banyak penurunan gitu kan. Nah, yang teman-teman lihat sebenarnya kalau misalnya dari stochastic slow, Mas ini kan udah sebenarnya udah oversold banget nih. Ada dong harusnya potensi untuk naik. Yes, betul. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau mainkan short term di Arto, tinggal ngelihat momentum yang akan terbentuk gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya sudah sedikit lagi kita ngelihat ada yang namanya golden cross ya, yang ngasih tahu bahwa memang sudah akan terjadi nih perubahan momentum yang tadinya jenuh jual ya, yang tadinya jenuh jual dia akan kembali lagi dibeli gitu ya, karena sudah terlalu banyak lah dijual oleh sellernya gitu kan. Nah, di sini kita ngelihat nih di 1900 ya, ya sebenarnya masih bisa teman-teman mengharapkan untuk yang namanya technical bounce ya, untuk ke harga 2000. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita bikin satu bantuan di sini ya, kita sebutnya minor support lah 1950. Kalau besok justru harganya jatuh lagi ke bawah, nah ini teman-teman harus kembali yang namanya dipantau ya teman-teman ya, dipantau. Kenapa? Karena ini masih ada probabilitas lanjutan penurunan harga gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba entry sih untuk day trade ya, ya pas banget nih. Mungkin di 1950 ya, coba entry, atau di daerah 1940 nih. 40 atau 35. Itu untuk apa? Untuk coba nge-spot yang namanya dia punya pivoting naik ke atas. Tapi tetap diingat ya, ini masih downtrend, jadi biasanya kalau downtrend tuh dia suka ngasih satu dulu ya untuk retest previous resistance sebelum dibawa jatuh kembali. Bisa dilihat dari dari sini nih ya. Ketika dia jatuh dari 2300 turun ya kan, dibawa naik sedikit sebelum kemudian kembali downtrend gitu ya. Sama dilihat juga untuk yang namanya ini Arto. Nah, kalau misalnya asingnya masih buang terus ya teman-teman ya udah ditunggu aja, wait and see. Ketika dia memang harganya sudah bottom banget, baru teman-teman beli gitu ya. Nah ini masih lanjut ya, buangan terus gitu ya untuk namanya si Arto. Ya paling itu sih kalau mau beli area-areanya ya. Oke, yuk lanjut kita bahas BBYB ya. Nah untuk BBYB apa yang bisa kita lihat teman-teman di sini? Nah ini BBYB lebih menarik lah ya, kalau misalnya based on structure-nya tadi lebih menarik daripada si siapa namanya? Si Arto ya. Kita ngelihat bahwa ya kalau kita ngomongin struktur yang terbentuk dari BBYB ini kan bagus nih. Dia uptrend ya, higher low, higher high-nya kebentuk. Di sini higher high lagi ya. Di sini higher low, di sini dia gagal creating yang namanya another higher high ya. Sedikit turun di bawah. Nah, tapi di sini create lagi nih higher low-nya. Jadi ini teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk gitu kan, ini masih mau naik lagi ke atas, dan kalau misalnya nanti dia breakout dari sini, ini ya kembali potensinya BBYB akan kembali naik lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya based on structure-nya yang terbentuk gitu ya, dalam jangka waktu dekat, nah kita ngelihat nih yang namanya BBYB masih ada potensi untuk klaim harga 400, dan ini akan sangat bagus kalau teman-teman ngelihat yang namanya BBYB itu close-nya di atas 400. Jadi potensi untuk apa? Untuk ibaratnya kembali naik lagi masih relatif lebih besar lah untuk uji lagi ke area 414, dengan catatan ya ini tadi. Ini baru 398 ya? 382 ya. Sorry. Nah, ya dengan catatan apa nih? 382-nya bisa dia klaim gitu kan, mengikuti momentum dari stochastic slow yang ternyata surprisingly sudah golden cross ya. Jadi potensi untuk dia naik lagi ke atas masih juga tetap ada. Tapi itu teman-teman ya, perhatikan dan dipantau seandainya yang namanya si BBYB itu gak kuat nih nembus 3.800. Kok 3.800? 382 gitu ya. Kalau misalnya nggak ditembus ya kita akan ngelihat potensi lanjutan koreksi ke 370. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau ngomongin momentumnya lumayan, nah sekarang kita tinggal cek nih. Apakah BBYB mulai diakumulasi? Ya belum bisa langsung dibilang iya, tapi ya mulai terlihat lah inflow kembali ya daripada
asing itu udah mulai masuk lagi, dan tinggal kita lihat nih sedikit ya karena menarik. Oh, ternyata tanggal 21 masih YP, PD sama CC yang beli. Jadi coba dipantau-pantau dulu ya. Biasa kalau YP beli tuh kecenderungannya lebih ke turun ya, karena literalnya masuk lah, kurang lebih seperti itu. Terus BNLI ya, nextnya BNLI. Nah, untuk BNLI sebenarnya bagus gak? Bagus. Tapi ya concernku ya sebagai yang cukup konservatif ya, kalau teman-teman udah ngelihat saham yang naiknya dari Januari 2025 sampai sekarang ya. Ini bener-bener dari Januari kan nih. Ups, sorry. Ini dari Januari 2025 sampai per hari ini ya. Nah nih, sampai per hari ini itu dia kenaikannya sudah 500% ya. Kalau Mas Emon ngelihatnya agak sedikit gentar gitu ya, dalam artian ya takutnya dibawa turun gitu kan. Ya palingan kalau misalnya emang pengen masuk ya coba pantau di 48,90 kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat. Sorry. Oke. Kalau misalnya teman-teman ngelihat pergerakan harga yang namanya BNLI itu dia koreksi sampai 4.890, ya sebenarnya tanda-tanda untuk teman-teman ngelihat koreksi lanjutan pada BNLI itu bisa terjadi. Tapi ya berhubung ya teman-teman, ya berhubung di sini momentumnya lumayan di sini momentumnya cukup oke. Sebenarnya potensi untuk kita ngelihat yang namanya bounce back masih ada gitu ya. Itu aja sih. Tapi ya yang perlu diperhatikan dan sangat-sangat harus teman-teman perhatikan adalah ya pergerakan harganya gitu ya, yang sudah terlampau begitu tinggi ya untuk per tahun. Nah, jadi ini juga teman-teman bisa consider sebagai area double top formation ya, harus hati-hati. Seandainya nanti koreksinya agak sedikit deras gitu ya, agak sedikit tajam, teman-teman sudah harus tahu bahwa ini adalah resiko kalau teman-teman masuk ya ibaratnya di dalam cycle 1 tahun, tapi ya udah banyak gitu orang yang cuannya beger-begeran gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu BNLI ya, kita tinggal lihat apakah sebenarnya asing masih pada beli BNLI. Ternyata apa? BNLI sepi asing ya teman-teman ya. Sepi asing berarti lebih banyak ibaratnya lokal atau domestik yang belanja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNLI. Bagus gak? Sama ya bagus, tapi ya kalau misalnya kita ngomongin masalah konservatif gitu ya, ya per September aja itu sudah naik roughly 100% ya. Jadi lebih baik tunggu dulu kalau emang mau masuk, tapi kalau misalnya teman-teman maunya dijadikan day trade ya ini menarik gitu untuk ngambil yang namanya potential technical bounce gitu kan. Gitu. Oke. Oke, next lagi kita bahas yang namanya BRIS ya. Nah, yang namanya BRIS ternyata apa nih, teman-teman? Ternyata udah sesuai ya. Justru mereject kita punya analisa kita yang naik gitu ya. Justru malah sesuai dengan ekspektasi kita kalau misalnya penurunan gitu ya. Dan ini mulai terjadi dan mulai direspon gitu ya, dalam artian oh ternyata area support di 2400 itu tidak direspon oleh investor nih, malah ibaratnya buat naik gitu ya, tidak direspon naik atau demand-nya kurang banyak yang mau beli, malahan jadi justru penurunan harga yang terjadi dan breakdown area pentingnya ya khususnya di 2400 ini. Jadi ya ekspektasinya ya teman-teman akan melihat yang namanya si BRIS ini turun. Nah, turun kira-kira berapa Mas? Ya tinggal cari aja. Nah, ini ada gap di sini ya. Langsung kita spot ada gapnya. Gapnya di mana? Di 2200. So, ya kita ekspektasi lah teman-teman ya. Kalau misalnya nanti sekali lagi si yang namanya BRIS ini turun ya di bawah harga ini berapa nih? 2370 ya teman-teman akan melihat proses kelanjutan penurunan lah ya daripada si BRIS untuk turun lagi ke bawah. Kenapa? Karena gagal dia mempertahankan ya 2400-nya. Tinggal teman-teman lihat lagi nih, yang namanya BRIS, kamu kenapa ya BRIS ya? Ternyata masih distribusi daripada saham-saham yang lain gitu ya. Sorry, salah kan ngomongnya. Jadi BRIS itu lebih banyak ya asingnya buang, dan ini masih terus bertambah ya dari 2M, lama-lama dibuangnya makin gede. Jadi harus hati-hati nih teman-teman. Kalau mau ngambil gimana ya, tunggu dia turun lebih dalam dulu gitu ya.
Oke, nextnya. Ini tadi BNLI apa BNGA ya? BNLI. Oh ya, BNLI betul. BRIS, BANK ya. Ups. Nah, BNK enak nih ya. Jadi untuk mempermudah kita pakai weekly time frame teman-teman ya. Kita pakai weekly time frame untuk melihat sebenarnya seperti apa sih struktur yang terbentuk pada si BANK ini, dan juga untuk apa? Untuk melihat eh, bukan melihat, untuk lebih minimum kita lihat lah apa namanya, pergerakan pergerakan harganya, untuk juga yang namanya mengurangi noise ya yang terbentuk ya. Nah, jadi sebenarnya kita tahu nih teman-teman ya, bahwa yang namanya BANK ya, atau si Bang Aladin ini, dia itu melakukan yang namanya area sideway ya. Dia sideway ya. Di sini udah cukup lama ya, dari sejak penurunan yang di sini ya. Itu dari 11 November 2024 ya, di area sini-sini aja sebelum kemudian naik ya, breakout di atas 865 dan kemudian di retesting lagi 865. Jadi udah tahu, oh dia ini baru selesai nih fase sideway gitu. Jadi apa? Jadi kita perlu lihat sebenarnya apakah di sini benar-benar ada asing yang ngumpulin barang atau enggak, atau bandar-bandar gede. Kalau misalnya bandar-bandar gede ini memang ngumpulin si BANK, ya maka potensi untuk naiknya lagi jauh lebih besar gitu ya. Dan di sini kita bisa kategorikan sebagai area bottomingnya. Nah, di sini ya yang menarik adalah BANK ya. Untuk weekly time frame-nya kita lihat masih dead cross ke bawah. Ya kalau dibilang ada potensi untuk turun lagi ke bawah nggak? Ya ini ada. Tapi itu kalau kita ngomonginnya weekly time frame ya, atau time frame mingguan. Nah, yang menarik adalah di time frame daily ya, atau harian. Di sini kita lihat teman-teman ya, di sini 865 akan diuji kembali. Jadi ya kalau misalnya besok dia bisa close di atas 865, maka ada potensi untuk lanjutan lagi untuk saham BANK untuk kembali retesting di previous resistance-nya di 940. Jadi karena apa? Karena cukup positif, karena yang pertama di area atau di harga 865-nya ini adalah area resisten yang sering diuji. Tapi bagusnya adalah di sini teman-teman bisa melihat yang namanya stochastic slow-nya itu juga tetap naik gitu ya setelah golden cross di tanggal 14 November gitu. Jadi kalau misalnya sekilas untuk BANK ya, ini bagusnya masih terjadi akumulasi daripada asing ya. Terutama sejak tanggal 17 ya, akum terus, ya tetap ada potensi untuk kembali turun. Tapi untuk kembali naik. Tapi tetap consider teman-teman ya, untuk area stop loss-nya teman-teman ya tinggal diperhatikan nih. Seandainya di bawah 855 ya ini harus teman-teman consider sebagai stop loss dulu. Kalau emang mau masuk di saham seperti BNK, tunggu dulu ibaratnya sedikit lebih retrace ke bawah baru teman-teman beli gitu ya. Kurang lebih begitu. Terus kita coba cek di sini. Nggak bagus. Oke. Saham berikutnya ya. Saham berikutnya BNGA ya. Tadi kayaknya BRIS double ya, BRIS double. Di sini 11 ya teman-teman ya. Oke. Untuk BNGA sama sebenarnya skemanya yang saya mau lihat adalah, nah dari April 2011 naiknya, dari April 2025 ya. Kok April 2011. Itu naiknya sekitar 14%-an. Nah, di sini kita lihat sama nih. Di sini kan kenaikannya udah mulai terbatas ya. Kenapa? Karena di sini ada area resisten nih. Jadi akan sangat wajar kalau ya even teman-teman melihat yang namanya BNGA itu untuk kembali koreksi, karena yang pertama ya momentumnya sudah habis nih di 1825 nih waktu dia benar-benar baru naik. Terus kemudian yang namanya stochastic slow-nya udah turun nih. Tandanya apa ya? Tandanya seandainya ada lanjutan koreksi BNGA maksimal ke 1740, ini harus teman-teman antisipasi gitu ya untuk BNGA. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang namanya BNGA, nah ini bagus juga ya, dalam artian bagus kenapa? Ya karena asingnya akum terus, meskipun ya jumlahnya nggak begitu banyak, tapi ya lumayan menarik gitu ya. Kenapa? Karena terus diakum oleh asing si BNGA gitu. Jadi cukup menarik, ya mungkin tinggal dilihat apakah buangan kemarin itu dipicu oleh institusi asing atau
ibaratnya eh si BNGA ini yang lebih banyak retailnya gitu ya. Kita tinggal lihat si ini. Nah, jadi kalau lihat tanggal 31 kemarin ya banyak kan DP, SQ, NI, CC, Aku, XL ya. YP-nya nggak ada di sini ya. Oh, ada XC sama YU dan ZP. Ada YP juga gitu. Jadi mix sebenarnya, tapi ya kita lihat di sini BNGA yang beli DP SQ ya. Sama foreign-nya ternyata naik terus gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya beberapa saham perbankan ya. Kalau BNGA kembali diperhatikan dulu kalau teman-teman masuk. Kenapa? Karena ya dalam 2 hari berjalan berturut-turut si BNGA ini kan belum retracement lah ke 1740 sebelum harganya kalau misalnya mau naik lagi. Atau ya either coba testing ke 1765 juga belum kan, ibaratnya harganya belum sampai nih di ke bawah sini gitu. Jadi ya kalau misalnya ngomongin structure price yang terbentuk ya atau market structure di sini ya potensi untuk tetap naik itu ada gitu ya teman-teman ya. Tapi asalkan nanti dia udah berhasil nih ya secara sukses klaim lah di atas 1825 gitu ya. Jadi begitulah ya kurang lebih untuk saham-saham yang berhubungan dengan perbankan.